Salam Guru Penggerak. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Nina Deriska Ariwahyuni, CGP Angkatan 6 Kabupaten Jembrana. Aksi nyata kali ini saya akan mengangkat tentang kelas menyenangkan yang aktif, merdeka, dan bahagia sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SD Negeri 6 Tegal Cakring. Adapun latar belakang pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun kodrat anak, yang kedua sistem Among, yang ketiga merdeka belajar, yang keempat trigologi pendidikan, yang kelima menghamba pada anak. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas adalah saya merasa senang selama melakukan perubahan positif bersama murid, dan murid belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Saya ingin melakukan perubahan dalam proses pembelajaran agar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa mengajar sesuai dengan kodrat siswa dengan tujuan menjadi manusia yang bijak dan berbudi pekerti. Adapun ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, pembelajaran bukan lagi teacher center, melainkan student center. Kodrat anak adalah bermain, sehingga diusahakan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, memberikan ruang untuk murid bekerja sama dengan kelompok dan mengemukakan pendapatnya sendiri. Penerapan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, benaral kritis dan kreatif. Mengubah metode dan model pembelajaran yang bervariatif di kelas, pengajaran dengan proses. Anak membangun pengetahuannya sesuai dengan kodrat anak. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik, di mana pembiasaan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Dengan pembiasaan ini, siswa dapat menumbuhkan budaya positif dan merupakan pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif di sekolah. Dengan menyelipkan ice breaking dalam proses pembelajaran, dapat memfokuskan murid ke dalam pembelajaran. Terlihat dari peningkatnya semangat dan minat belajar selama proses pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran saya juga memberikan ruang seluas-luasnya kepada murid untuk belajar berkolaborasi dengan teman sekelompoknya. Adapun manfaat yang dirasakan dalam pembelajaran. Yang pertama, memupuk kebersamaan. Yang kedua, murid belajar memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang ketiga, meningkatkan keberanian dalam mengemukakan pendapat maupun tampil di depan kelas. Dalam proses pembelajaran aksi nyata ini, saya menggunakan model discovery learning, di mana murid belajar sambil bermain untuk menemukan konsep sifat-sifat benda dengan caranya sendiri. Nah, rangkaian pelaksanaan dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi akhir. Dalam perencanaan, saya berkoordinasi dan meminta izin kepala sekolah tentang aksi nyata yang akan dilakukan dan menyiapkan bahan ajar dan RPP beserta lembar kerja peserta didik dan alat evaluasi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya saya akan mensosialisasikan dan menanamkan profil pelajar Pancasila kepada yang pertama yang saya lakukan yaitu pembiasaan 5S, di mana salam, senyum, sapa, sopan, dan santun kepada murid. Nah, menjadikan pelajar profil Pancasila yang berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam penerapan model pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa, yang pertama dilakukan yaitu membuat kesepakatan kelas, selanjutnya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan dilaksanakan dengan metode belajar berkelompok yang bertujuan agar anak menguasai kemampuan 4C, yaitu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, kreatif, mampu berkomunikasi, dan kemampuan untuk bekerja sama dan membentuk profil pelajar Pancasila.
maupun juga penyerapan permainan dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu, membiarkan anak bekerja, lakukan pembelajaran di luar kelas. Refleksi aksi nyata. Aksi nyata ini mampu menciptakan kelas yang menyenangkan dan kreatif, meningkatkan motivasi belajar siswa, menambah kepercayaan diri murid untuk mengemukakan pendapatnya maupun tampil di depan kelas, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila yaitu kreatif, bernalar kritis dan bergotong royong, memberikan kesempatan pada murid untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Guru perlu meningkatkan kreativitas dalam merancang pembelajaran. Saya Nipu Walid Wahyudi, saya rekan kerja dari Ibu Made Rizkari Wahyudi, sama-sama guru di SD Negeri 6 Tegal Cangkring. Semangat dan motivasi yang diberikan oleh Ibu Rizka kepada peserta didiknya memotivasi saya untuk mengaplikasikan apa yang dilakukan oleh Ibu Rizka dalam pembelajaran sehari-hari. Nama saya Eka Rizka Putra, saya siswa kelas 2. Di dalam kelas dapat melakukan percobaan tentang sifat benda dan bukan kerja kelompok. Saya merasa sangat senang dan pelajaran lebih mengerti. Itu aksi nyata titik 1.1 tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.